Itu kayak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali di live talk show Bincang Hati bersama saya Devi Rahmadana Dan saya Umi Hani Siti Nurain. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sekarang sudah masuk bulan kedua ya, udah pertengahan bulan Juni. Gak terasa ya. Minggu depan sudah masuk Muharram minggu depan. Ajaran baru juga ya, udah mulai dekat. Belum lagi. Minggu depan banget Muharram. Tadi dapat kabar hari Selasa libur apa? Udah Muharram. Ya, insya Allah pekan depan kita akan bahas sedikit tentang Muharram juga gitu ya. Tema Muharram ya. Tema Muharram Spesial untuk pekan depan. Nah, untuk pekan ini bahas apa nih kita nih? Berita terbaru yang sedang viral, sepasang cowok atau pasangan gay gitu ya berani berciuman di kampus gitu ya. Ini berarti ciumannya bukan ciuman biasa dong, ciuman hot mungkin ya. Karena sampai viral gitu. Kerekam sih jelas sama teman-teman ya gitu, nggak tahu cuman sedetik 2 detik atau sampai berdetik-detik gitu. Itu kan hal yang luar biasa ya, cowok sama cewek aja udah mengejutkan, ini cowok sama cowok gitu sudah berani tampil depan umum bermesraan di kampus lagi di tempat umum ya. Itu ya di lembaga pendidikan lah ya jatuhnya, kan betul-betul mencoreng nama baik rasanya gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas dengan pemateri kita. Kan materi kita berdua. Iya, materi kita berdua kita. Itu ya, kita akan diskusikan terkait hal ini, gimana caranya biar tidak terjadi lagi. Soalnya kan semakin sini kayaknya sudah semakin tidak baik-baik saja lingkungan di sekitar kita ini. Nah, anak-anak kita sekarang masih kecil kan, mungkin yang masih kecil. Itu kan akan bertambah usia tuh, bertambah tahun, terbayang dalam pikiran kita para orang tua, anakku masih kecil, kondisi dunia sudah seperti ini. Gimana ketika dia nanti dewasa, ketika dia remaja yang dewasa muda gitu kan, dewasa tua gitu ya kan. Seperti apa lagi nanti gitu loh. Ini yang akan kita bahas, bagaimana cara menanggulangi mesin hati dalam keluarga kita agar kejadian seperti ini tidak menimpa dengan keluarga kita. Nah gitu. Jadi emang beritanya tuh udah minggu lalu ya sih sebenarnya ya, udah minggu lalu sampai dipanggil sama teman-temannya dan orang tua juga dipanggil. Si bapaknya nggak tahu kenapa dipanggil, datang pulang kerja bawa tas backpack gitu. Pekerja lah berarti ya, bukan pekerja keras ya. Pekerja keras lah gitu, setelan bekerja keras gitu ya, selain baju kotak-kotak gitu ya, pakai kemeja, pakai tas backpack gitu. Nah, ternyata dapat kabarnya di tempat itu, di kampus, agar si bapaknya itu berlutut di depan teman-teman anaknya itu, menyampaikan minta maaf gitu. Jadi kan luar biasa ya rasa malu yang diterima oleh orang tua atas kejadian tersebut gitu. Nah, ini dampak ini baru di level sosial itu bisa kita lihat gitu, mungkin di level kesehatan masyarakat segala macam gitu. Ini luar biasa. Nah, jadi memang anak kita kan emang, nah bapak ini kan dia tiap hari itu nganterin anaknya tuh ke stasiun gitu, ngantarkan anak berangkat kuliah. Cuman ya akhirnya penjagaan itu kan hanya sampai hanya fisik aja ya. Sebatas fisik bapaknya bisa hadir di sana, sebatas pandangan bapaknya melihat anaknya gitu. Sementara anak itu ketika dia lepas dari itu semua, dia juga sebenarnya kan harus punya perlindungan gitu, nggak bisa terus-terusan dijaga oleh orang tua gitu. Nah, ini butuh punya sesuatu ini yang kita sebut dengan benteng hati ya. Kita benteng hatinya artinya dari ketiga mesin hati itu semuanya harus punya kekuatan untuk membentengi diri dia menghadapi berbagai
apa ya, kejadian-kejadian kemaksiatan di zaman ini gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh ya, karena dia sudah kokoh gitu. Mental dia sudah kokoh gitu ya. Apa yang dia pahami, kasih sayang dia sudah cukup, kasih sayang dia sudah cukup, penghambaan juga cukup untuk melindungi dia dari Ya. hal-hal yang maksiat di Ini luar. yang harus ini yang mau kita bahas lah malam ini, bagaimana, kenapa dan bagaimana. Tuh, dan memang sebenarnya gini ya, Pak. Membangun benteng hati anak tuh jalan terakhir sebenarnya untuk menyelamatkan mereka. Jadi kita harus sebenarnya menyiapkan sebelum itu ya. Gini, kita kan anak itu nanti akan menghadapi lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan itu dibentuk oleh masyarakat dan juga ada kebijakan-kebijakan dari negara. Nah, ini kan sebagai orang tua kita hampir tidak memiliki peran di sana gitu ya. Ada sebenarnya kita bisa ambil peran, tapi saat ini sangat minim lah Tipis kita bisa sekali. berperan di sana gitu. Mengatur kebijakan negara, membentuk masyarakat, itu sangat tipis sekali peran kita di situ. Nah, di mana kita bisa berperan besar? Ya, inilah jalan terakhirnya, menyiapkan anak kita sehingga mereka siap untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini. Gitu. Insya Allah kita coba diskusikan malam ini. Luar biasa ya. Ini